Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Masih tentang angle atau sudut. Nah, saat ini materi kita adalah types of angle and drawing an angle. Kita akan belajar jenis-jenis sudut dan cara menggambar sudut, ya. Yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah acute angle atau sudut lancip. Ya, apa yang dimaksud dengan sudut lancip? Nah, acute angle is the angle that less than 90 degrees. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya jika diukur itu kurang dari 90 derajat, ya. Anak-anak kemarin sudah belajar cara mengukur sudut. Nah, kalau besarnya itu di bawah 90 derajat, artinya itu termasuk sudut lancip atau acute angle. Nah, gambarnya seperti ini. Bisa diukur, bisa dilihat karena sudah terlihat kalau sudut lancip, ya. Tidak perlu diukur kalau di bawah 90 derajat itu sudah terlihat. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak harus perhatikan ini garis lengkung kecil ini, ya. Itu adalah sudut yang harus diukur, ya. Nah, kemudian jenis sudut yang berikutnya adalah right angle, ya. The angle exactly 90 degrees. Right angle itu adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang tepat 90 derajat ukurannya, ya. Kalau diukur pas 90 derajat siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, biasanya sudut siku-siku ada lambangnya seperti ini, yaitu menunjukkan sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, ini jika diukur pasti besarnya 90 derajat, itu namanya right angle, ya. Bisa terlihat, tidak menggunakan busur juga bisa, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah obtuse angle atau sudut tumpul. Nah, apa yang dimaksud sudut tumpul? Obtuse angle is the angle that more than 90 degrees. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini diukur dilihat ini lengkungan lingkarannya ini yang harus diukur itu lebih dari 90 derajat. Nah, seperti ini, ya. Sudah terlihat, ya, tumpul, tidak lancip. Nah, yang ini yang anak-anak harus perhatikan. Nah, ini kan lancip, Pak, misalnya seperti itu. Nah, anak-anak harus perhatikan lengkung lingkarannya yang di sini. Nah, ini yang harus diukur, ya. Ini. Nah, ini pasti lebih dari 90 derajat ini karena mutar. Yang harus diukur dari sini ke sini. Nah, ini namanya sudut tumpul. Berbeda lagi kalau lingkarannya ada di sini. Ini namanya sudut lancip atau acute angle, ya. Nah, untuk membedakan jenis-jenis sudut ini kita bisa mengukur menggunakan busur atau protektor. Bisa juga kita dengan melihat dengan sekilas karena sudah jelas, ya. Kalau 90 itu pasti tegak lurus, ya. Nah, kemudian biasanya ada lambangnya seperti ini. Nah, kalau yang sudut lancip berarti di bawah 90. Kalau yang sudut tumpul berarti more than 90 degrees, di atas 90 derajat besarnya. Nah, seperti ini anak-anak. Ada 3, acute angle, right angle, and obtuse angle. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut
tumpul. Oke, kita sekarang akan mencoba menggambar sudut, ya. Try to draw angle. Yang perlu dipersiapkan adalah paper, ya, kertas atau buku juga bisa, ya. Buku kotak matematika juga bisa untuk menggambarnya nanti. Kemudian protektor atau busur, kemudian pensil and ruler dan penggaris, ya, pensil dan penggaris. Nah, langkah yang pertama, first step, kita akan menggambar sebuah garis lurus, ya. Kita menggambar menggunakan penggaris, ya. Draw a straight line. Nah, kita gambar garis lurus, ya, seperti ini. Oke, nah sudah. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah titik pada salah satu ujung garis yang sudah kita buat. Bisa di sini, bisa di sini, ya. Tapi salah satu saja. Kita coba di sini dulu, ya. Oke, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah meletakkan protektor atau busur ini dalam garis lurus yang sudah kita gambar. Nah, ingat meletakkannya harus memperhatikan ini, titik yang sudah kita buat. Kemudian kita juga harus melihat busur ini. Nah, ini adalah titik pusat busur, ya. Titik pusat busur ini harus pas di titik seperti ini. Titik pusat busur harus pas di titik yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah pas, ya. Kemudian garis ini, garis bawah ini itu juga harus pas di garisnya. Jadi titik pusatnya sudah pas, tetapi baseline protektornya itu tidak pas, ini belum tepat. Harusnya dipaskan seperti ini, ya. Nah, jadi garis dasar ini, garis dasar busurnya ini harus pas seperti ini. Nah, setelah itu misalnya kita akan membuat sudut yang besarnya 70 derajat, ya. Angle equal to 70 degrees. Nah, 70 derajat. Kita lihat angka nolnya itu berada di skala dalam atau di skala luar, ya. Kalau gambar yang sudah kita buat ini, angka nolnya ada di skala dalam, ya. Kalau ada di skala dalam berarti kita fokus hanya di skala dalam, kita abaikan skala luar, ya. Kita fokus di skala dalam. Nah, kita akan membuat sudut yang besarnya equal to 70 degrees, ya. Kita akan membuat sudut yang besarnya 70 derajat. Berarti kita fokus pada skala dalam. Kita cari angka yang menunjukkan angka 70. Oh, ini berarti. Kita urutkan ke sini. Nah, kemudian kita buat titik di sini. Oke. Nah, kita buat titik seperti ini. Pas di 70. Ya, kita lihat skala dalam, ingat, ya, karena nolnya dari skala dalam. Setelah itu ambil penggarisnya, kemudian kita tarik titik yang kita buat pertama tadi dengan titik yang kita buat kedua. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti
gambar sudut kita sudah jadi. Nah, kalau kita coba ukur menggunakan protektor busur, besarnya pasti 70 ya. Nah, 70 derajat ya. Oke, coba kita akan membuat sudut yang besarnya misalnya 30 derajat. Nah, contoh yang kedua. Langkah yang pertama, kita akan membuat strike line atau garis lurus dulu. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, mark a point on one end line. Jadi buatlah tanda titik di salah satu ujung. Kalau tadi ujungnya di sebelah kiri, sekarang kita coba titiknya berada di ujung sebelah kanan. Kemudian letakkan busur pada garis tadi ya, harus pas. Pusat busur dengan tanda titik ini. Nah, seperti ini. Garis dasar busur juga harus pas dengan garisnya. Ini kurang pas, seperti ini. Nah, harus pas. Nah, setelah itu kita lihat angka 0 pada busur. Nah, angka 0 pas garisnya ini 0. Nolnya ada di skala luar, berarti kita menggunakan skala luar. Kalau kita akan menggambar sudut 30 derajat, berarti kita lihat angka 30 di skala luar ya. Nah, 10, 20, 30. Berarti angka 30 di sini. Nah, ini ada garisnya, kita beri tanda titik. Oke. Setelah seperti ini, ambil busurnya, kemudian kita ambil penggaris. Kita tarik titik yang kita buat pertama dengan titik yang kita buat kedua. Nah, seperti ini. Nah, sudutnya sudah jadi. Ini kalau diukur pasti besarnya 30 derajat ya. Nah, ini misalnya armnya, kaki sudutnya terlalu panjang, anak-anak boleh hapus di sini, hapus ya, atau kurang panjang diperpanjang lagi, tidak masalah. Ini juga. Nah, tugas anak-anak hari ini, draw the angle equal to number 1 25 degrees 25 derajat, number 2 40 degrees 40 derajat, number 3 60 degrees 60 derajat, number 4 90 degrees 90 derajat, and then number 5 130 degrees 130 derajat ya. Anak menggambar ya seperti yang sudah dicontohkan. Anak boleh menggambar di kertas HVS atau di buku matematika ya, buku tulis matematika. Nah, selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari ini. Sampai jumpa.